Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh SD Islam Saribumi. Pada kesempatan ini kita akan belajar Quran hadis. Anak-anak, di pekan kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang hadis apa? Iya betul, kita sudah belajar hadis tentang keutamaan berdoa di antara adzan dan iqomat. Anak-anak, pekan kemarin kita sudah menghafal hadis dan juga artinya. Anak-anak masih ingat? Baik, kalau anak-anak masih ingat, mari kita hafal bersama-sama hadis tentang keutamaan berdoa di antara adzan dan iqomah. Kita baca bersama-sama. Abata ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqomati. Artinya, doa yang dilaksanakan di antara adzan dan iqomat tidak akan ditolak oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Barakallahu fikum. Dihafal terus ya anak-anak, dibaca, sering dibaca biar hafal, biar lebih hafal lagi. Nah, pada kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan hadis tentang keutamaan berdoa di antara adzan dan iqomah. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, berdoa itu adalah ibadah. Berdoa itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kenapa wajib dilakukan oleh setiap muslim? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk berdoa, terutama pada waktu-waktu yang mustajab atau waktu-waktu yang mudah diterima. Dan selain itu, doa itu juga merupakan senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, doa adalah permohonan seseorang kepada Rabb-nya. Memohon apa? Memohon keselamatan dunia dan akhirat, memohon kebutuhan sehari-hari, seperti memohon kesehatan, memohon rizki yang baik dan barokah, dan memohon yang lainnya. Nah, doa di antara adzan dan iqomah itu sangat dianjurkan. Pada saat itulah hamba sedang taat kepada Allah, dan saat itu termasuk waktu-waktu yang dia kabulkan ketika berdoa. Maka dari itu, ketika adzan dan iqomah, antara adzan dan iqomah, kita hendaknya memanjatkan doa kepada Allah, karena doa ketika adzan dan iqomah atau antara adzan dan iqomah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, kalian ingin apa tidak ya agar doa kalian itu dikabulkan oleh Allah? Ingin, sama. Ustazah juga ingin doa-doa Ustazah dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka kita akan berdoa di waktu-waktu yang paling dikabulkan atau waktu-waktu yang mustajab. Lah, kapan saja waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa itu? Yang pertama yaitu ketika antara adzan dan iqomah. Ketika adzan dan iqomah, antara adzan dan iqomah, maka tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, antara dua khutbah di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, ketika sedang bepergian atau safar. Ketika sedang bepergian atau safar, daripada kita mendengarkan musik, daripada kita berbicara yang tidak bermanfaat, lebih baik kita gunakan untuk berdoa. Karena ketika sedang bepergian atau safar itu salah satu waktu
mustajab ketika berdoa. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan adalah bulan suci. Bulan suci sehingga itu termasuk waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Untuk itu ketika bulan Ramadan mari kita perbanyak berdoa, perbanyak beramal sholih karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kalian berdoa, tentunya kalian juga harus melaksanakan adab-adabnya. Apa saja adab-adab ketika berdoa itu anak-anak? Adab-adab ketika berdoa yang pertama yaitu niat hanya kepada Allah Ta'ala. Mengikhlaskan niat kita ketika berdoa itu hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian adab yang kedua yaitu berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, memuji Allah Ta'ala dan bersolawat. Kemudian yang keempat yaitu menghindari makanan dan minuman yang haram. Kita harus makan dan minum yang halal ya anak-anak ya. Kemudian yang kelima yaitu memulai berdoa dengan basmalah, yaitu bismillah, dan menutupnya dengan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Nah, ini semuanya adalah adab-adab ketika berdoa. Jadi ketika berdoa kita harus memperhatikan adab-adabnya. Kenapa? Biar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis keutamaan berdoa di antara adzan dan iqomah itu yang pertama adalah berdoa hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berdoa hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka kita harus berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu diperintah untuk berdoa ketika waktu-waktu mustajab. Tadi sudah dijelaskan Ustazah kapan saja waktu mustajab itu, yaitu yang pertama ketika antara azan dan iqomat, kemudian antara dua khutbah di hari Jumat, ketika sedang bepergian atau safar, dan yang keempat atau terakhir adalah pada waktu bulan Ramadan. Kemudian anak-anak yang ketiga, pelajaran dari hadis keutamaan berdoa di antara azan dan iqomah yaitu berdoa di antara azan dan iqomat tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi mari kita manfaatkan waktu-waktu mustajab ini. Kita manfaatkan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan tentang hadis keutamaan berdoa di antara azan dan iqomah. Jangan lupa dihafalkan hadisnya dan artinya. Kemudian dihafalkan kapan saja waktu-waktu mustajab itu. Kemudian apa saja adab-adab yang dilaksanakan ketika berdoa itu. Itu kita hafalkan, dihafalkan ya anak-anak ya. Dibaca terus, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah dalam menghafal. Demikian tadi pembelajaran pada siang hari ini. Ustazah akhiri dulu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.